Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist review. Kalau beberapa hari yang lalu kita sempat unboxing dan juga hands-on varian produk terbaru dari Samsung Galaxy A13, di segmen kali ini kita akan review dan kupas tuntas jauh lebih dalam. Dan kata banyak orang, ini adalah versi murahnya Samsung Galaxy S22 Ultra. Apa iya brother? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya. Mungkin kenapa orang bilang ini versi murahnya Samsung Galaxy S22 Ultra karena desain dari kameranya. Dan part awal ini kita akan kulik bagian desainnya dulu. Samsung Galaxy A13 ini memiliki dimensi 165,1 x 76,4 x 8,8 mm dengan bobot 195 gram. Samsung Galaxy A13 juga hadir dengan 3 pilihan varian warna standar nih brother, yaitu hitam, peach, dan juga biru. Dan yang gue pegang sekarang ini adalah varian warna hitamnya. Dari pertama banget nih ya, handphone ini datang ke kantornya Pricebook, entah kenapa gue langsung impress sama bagian desainnya. Seperti yang gue mention tadi, modul kameranya desainnya tuh mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Menurut gue sih nggak ada lagi nih HP 2 jutaan yang punya desain secakep ini brodi. Untuk bodi belakangnya memang masih pakai plastik sih ataupun polikarbonat. Tapi overall HP ini tuh masih berasa cukup solid buat digenggam. Selain itu, kalau misalnya kalian lihat nih, di bagian samping, HP ini juga dilengkapi dengan side-mounted fingerprint untuk bagian security ataupun keamanannya. Cuma satu nih yang gue keluhin soal desainnya, yaitu bagian finishing bodi belakangnya ini, dimana menurut gue masih gampang banget buat nyeplakin bekas sidik jari. Dari bagian desain, kita akan beralih ke sektor layar, yang mana untuk Samsung Galaxy A13 ini punya layar seluas 6,6 inci dengan Infinity V display. Untuk jenis panelnya sendiri, HP ini menggunakan panel PLS TFT display beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz. Walaupun masih pakai layar TFT, menurut gua nih ya, untuk kualitas layarnya, HP ini masih oke banget kok. Terutama buat dipakai nonton film di Netflix ataupun streaming video di YouTube. Bisa dibilang ya kualitas layar HP ini tuh udah cukup tajam. Cuma entah kenapa ya, warnanya tuh kurang nyaman banget nih di mata gua. Karena layarnya itu terlihat sedikit kebiruan gitu loh bro. Dan sayangnya lagi ya, gua tuh nggak nemuin pengaturannya untuk gonta-ganti pressure tampilan warna dari layar Samsung Galaxy A13 ini. Selain itu brother, handphone ini menggunakan setup single speaker. Ya memang sih single speaker. But don't worry brother, karena output dari keluaran suaranya tuh masih oke kalau menurut gua. Kalau misalkan dirasa kurang, lu semua bisa aktifin fitur Dolby Atmos-nya. Diaktifin aja, dan ini akan lebih nendang sih menurut gua. Biar lebih aci ya, kita bakal coba keluarin output dari suaranya dengan mendengarkan sedikit musik ya bro. Ini Dolby Atmos-nya belum gua aktifin. Cukup? Lanjut kita bakal pindah ke bagian kamera. Dan ini sebuah peningkatan yang gue suka sih brother. Kalau misalkan di Samsung Galaxy A12 itu main kameranya punya resolusi 48 megapiksel. Nah upgrade-annya di Samsung Galaxy A13 ini resolusi main kameranya itu udah 50 megapiksel. Selain itu ada juga nih 5 megapiksel kamera ultrawide dan 2 kamera kembar 2 megapiksel untuk makro dan juga depth sensornya. Terus untuk hasil fotonya overall gue sih kasih 2 jempol buat nih handphone. Karena Samsung Galaxy A13 ini punya hasil foto yang daylight-nya oke punya bro. Padahal ya ini cuma harga 2 jutaan. Awalnya gue memang gak expect banyak sih kalau hasil fotonya tuh bakal sebagus ini. Selain itu HP ini tuh punya HDR yang bagus dan ketajaman yang bisa dibilang cukup oke. Coba kalau ngomongin soal kamera makronya nih ya, jujur personally gue agak kurang suka sih. Soalnya foto yang dihasilkan itu menurut gue kurang begitu detail. Sementara untuk foto di kondisi low light-nya sendiri, hasilnya memang biasa aja sih. Dan agak kurang konsisten, kurang tajam dan banyak noise di sana-sini gitu loh bro. Gue sendiri juga belum menemukan sih fitur night mode di kamera HP ini. Tapi di sini ya, untungnya kebantu banget sama sensor kamera 50 megapikselnya. Jadi untuk hasil foto low light-nya ini cukup ngebantu banget sih. Dimana kadang-kadang gue tuh masih bisa buat dapetin foto low light yang cukup bagus. Tapi gue masih maklum sih ya, karena HP ini itu masih segmen entry level. Baiklah brother, berikut adalah hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy A13. Tapi menurut gue ini memang kualitas audionya cukup baik ya teman-teman. Cuman ada sedikit kekurangan, ini belum ada OIS-nya bro. Jadi kalau misalkan lu ngerekam video pakai kamera belakang terus sambil jalan gini mungkin agak sedikit lebih shaky. But overall untuk tone color-nya gue suka sih bro. Lalu untuk urusan kamera selfie-nya, HP ini punya sensor 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya gue sih cukup puas ya, meskipun cuma punya resolusi 8 megapiksel. Tapi masih bisa dibilang oke kok. Dan untuk mode potretnya, HP ini juga udah di atas rata-rata kalau dibandingin sama HP entry level lainnya.
Dan berikut hasil perekaman video kamera depannya. Kalau misalkan gue dalam kondisi kayak gini kayak terang banget ya bro. Cuman kalau misalkan gue berarah ke sebelah sini berbalik, ini agak sedikit backlight dan pastinya muka gue akan lebih hitam. Ini kualitas dari kamera depannya juga menurut gue cukup oke. Audionya juga masih bagus, brother. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Doi ini pakai One UI Core 4.1 dan gua nggak ngeraguin lagi sih. One UI Samsung emang nyaman banget brodi. Tapi entah kenapa ya kalau di Samsung Galaxy A13 ini gue tuh jadi ngerasa kayak pakai HP flagshipnya Samsung. Untuk kelebihan One UI ini jelas banget, bebas dari iklan dan minim bloatware. Dan satu lagi yang gue suka nih ya, untuk sistem operasinya HP ini udah pakai Android 12 yang merupakan versi paling update saat ini. Kita lanjut ke sektor dapur pacunya, yang mana Samsung Galaxy A13 menggunakan chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer. Sedangkan untuk prosesornya, Doski ini menggunakan octa-core dengan clock speed mencapai 2 GHz. Ditemani juga nih sama RAM sebesar 4 GB dan internal storage sebesar 128 GB untuk varian yang kita review saat ini. Langsung kita uji aja kali ya performanya, dan berikut gue akan beberkan data-datanya brother. Untuk benchmark Antutu versi 8, HP ini dapat skor 126 ribuan. Single core 157 poin dan multi-core di 586 poin. Benchmark ini tentunya nunjukin ya, kalau HP ini bukan HP yang memang kencang-kencang banget sih brother. Dipakai buat multitasking ataupun navigasi kebilang aman ya. Tapi nih ya, kalau buat gaming, kita coba main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Di sini kita masih bisa dapetin 20-30an FPS lah. Memang ini bukan level yang kompetitif banget sih, tapi masih cukup mulus buat dipakai main game. Kemudian kalau kita coba buat main Mobile Legends dan kita pakai settingan Ultra plus 60 FPS, dan hasil settingan segini kita tuh masih dapat 30-an FPS. Tapi kalau mau lebih lancar ya, gue saranin kalian tinggal turunin aja tuh settingan grafisnya. Tapi nih ya, kalau misalnya kita coba main game yang ringan-ringan aja kayak Candy Crush, gue yakin ini nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau misalkan lu ngetakis handphone ini, cuman concernnya adalah buat main game berat, kayak misalkan Genshin Impact, gue rasa itu sebuah hal yang tidak pas ya brother. Tapi overall, handphone ini masih oke aja kok buat dimainin game yang cukup ringan. Tapi bukan game yang berat ataupun game yang kompetitif. Sekarang kita bakal bahas lagi nih masalah baterai. Gue rasa untuk mencukupi kebutuhan daily driver, part baterai ini menjadi sebuah hal yang penting ya. Dan Samsung Galaxy A13 ini sudah ditanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Pengalaman gue waktu pakai HP ini dengan pemakaian yang standar-standar aja itu bisa bertahan selama 2 hari dengan nggak ngecas sama sekali. Dan masih kesisa sekitar 20%-an. Tapi buat ngecasnya ya ini masih terbilang biasa aja. Karena cuma dibekali dengan charger 15 watt doang brother. Buat ngecas HP ini itu membutuhkan waktu sekitar 2 jaman untuk ngecas dari kondisi 0 sampai penuh. Tapi kalau menurut gue nih ya, performa HP ini masih cukup oke kok dengan kapasitas baterai yang awet banget. Sedangkan untuk fitur, Samsung Galaxy A13 ini udah termasuk lumayan lengkap. Salah satunya dengan pakai triple slot yang artinya nih kita bisa pakai dual SIM card sekaligus dan juga satu micro SD kalau dirasa kurang untuk internal storage 128 GB-nya. Selain itu HP ini juga punya fitur yang lagi tren sekarang nih, yaitu fitur RAM Plus, di mana kamu bisa ekspansi RAM sampai 4 GB. Menurut gue tambahan RAM ini bakal ngebantu banget sih buat kalian yang pengen pakai HP ini buat multitasking. Lalu untuk fitur-fitur lainnya, smartphone ini dilengkapi juga dengan side fingerprint scanner dan juga fitur game launcher. Jadi bro, di kesimpulannya, meskipun memang handphone ini bukan handphone yang punya performa maksimal banget di kelasnya, tapi ada beberapa part yang menurut gue ini cukup oke kok. Di antaranya memang One UI-nya ini ngebikin kita nyaman banget bro buat multitasking. Kemudian kualitas kameranya juga menurut gue oke dan baterainya tuh awet banget. Apakah kalian berminat buat ngetakis Samsung Galaxy A13? Monggo aja brother, apakah kalian juga merasa worth it handphone ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit brother. Assalamualaikum.